Pertanyaan juga Pak Kades, di sini ada bikin rumah tanpa izin ilegal kok diem aja. Saya baru Pak kemarin Pak. Baru naon? Baru kemarin naik. Tapi kan Pak. Memen Nagis jadi lurah. Bapak sendiri IMB-nya belum punya kan Pak ya? Nggak ada. Iya, karena IMB Bapak bisa keluar apabila tanah Bapak itu sudah bersertifikat. Sertifikat Bapak bisa diurus di BPN apabila sudah ada site plan di perumahan ini. Jadi Bapak ini nanti kelemahannya adalah kalau Bapak sudah lunas Bapak bisa dapat sertifikat nggak? Iya bisa Pak. Dirugikan dong. Makanya, Bapak tidak dapat sertifikat. Malah IMB-nya Bapak ini tidak berizin, bisa kita bongkar. Belum dibangun. Ya itu yang saya maksud, kecerpatan dan kecermatan aparat membaca dari mulai RT, RW, kepala desa, camat. Kok ada yang seperti ini? Kok tidak ada yang tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Deddy Mulyadi kembali turun langsung ke lapangan setelah menerima laporan warga terkait pembangunan perumahan yang diduga berdiri tanpa izin resmi. Di lokasi, ia berdialog langsung dengan warga yang merasa dirugikan, mulai dari dampak lingkungan, saluran air yang tersumbat, hingga akses jalan yang terganggu. Keluhan itu disampaikan dengan nada kecewa karena sejak awal pembangunan, warga mengaku tidak pernah diajak musyawarah. Mana? Ini gang. Ini menuju areal perumahannya. Nama perumahannya gak apa gak? Pondok Sakinah. Pondok Sakinah. Tapi kalau orang kampung mah suka canda kalau Sakinah. Naon Sakinah teh sanajan aki-aki ngeunah. Ya namanya orang kampung kan suka bikin sesuatu yang canda kan. Pada Sakinah itu sebuah nilai tentang sebuah kehidupan yang penuh dengan keindahan, keberkahan, cinta kayak Age dan istrinya. Sampai karena cintanya istrinya jadi korban. Apa bentuk korbannya? Tapi ke 8 bulan rendah. Kata orang Malaysia itu rumah sakit yang tempat melahirkan itu disebutnya rumah sakit korban laki-laki. Iya, korban laki-laki. Ini teh gang sini. Perumahannya masuk gang. Nanti rencananya bikin jalan. Dalam paparannya. Oh, ada paparannya dulu. Teman secara lisan. Oh, lisan. Nanti mau dibikin jalan. Ke sini. Ayo Pak. Mana? Ini gangnya. Ini sudah dibangun. Ini. Oh. Sudah. Ini lagi yang belum. Kanannya sertifikat atas nama siapa? Bukan kamu. Ini belum dibangun. Ya itu yang saya maksud, kecerpatan dan kecermatan aparat membaca dari mulai RT, RW, kepala desa, camat. Kok ada yang seperti ini? Kok tidak ada yang tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Tanpa izin, buat bleng. Kan walaupun klaster kan harus ada izin kan? Nih, rumahannya berapa lagi nih? Ini mah sudah kelihatan tidak digarap lagi ya? Sudah tidak digarap. Terbengkalai. Kalau untuk klaster itu kan perlu izin usaha apa? Izin usaha. Iya. Kalau untuk perorangan, memang membangun rumah itu Tinggal kan IMB. cukup IMB saja. Nah, Tapi legalitas tanah harus jelas, milik sendiri. Ya, kalau klaster. Kalau klaster otomatis dia harus bikin izin usaha, karena dari izin usaha itu nanti akan keluar
untuk pembuatan seprennya Pak, sehingga dia nanti bisa menyeplit Dulu pernah tanahnya. datang nggak orangnya ke Bapak? Katanya, karena kebetulan waktu itu saya belum menjabat di sana Pak, katanya pernah ada yang datang, dia menanyakan untuk membuat IMB. Tapi karena ini kan izin usaha, kalau usaha itu dia harus bikin seprennya. Kenapa? Karena legalitas pada saat membangun IMB itu kan tanahnya harus jelas kepemilikan masing-masingnya. Ini nggak bisa setelah dibangun baru warganya disuruh nyeplit, nggak akan bisa dari BPN-nya Pak. Oh, nggak bisa. Nggak akan bisa. Jadi nanti ini dibangun nih, Iya. nih. Warganya bayar. Kemudian kan nanti warga harus punya sertifikat rumah. Betul. Ini Informasinya bisa katanya tadi Pak, warga disuruh nyeplit, nggak mungkin. Nyeplit gimana? Jadi Artinya nyeplit. warga ngurus. Betul. Untuk memecah sendiri. Untuk memecah sendiri. Nah itu tidak bisa. Sertifikatnya atas nama siapa? Sertifikat atas nama pengembang yang pertama ini, Pengembangnya. pemiliknya. Nah kemudian di BPN nggak bisa warga tiba-tiba nyeplit Tidak bisa Pak. karena Tidak bisa itu karena kalau yang namanya tanah itu otomatis harus ada seprennya dulu. ada perencanaannya, Ya. ada site plan, Betul. ya kan? Ada gambar Ya, rencananya. betul. Ini untuk rumah ini sehingga Betul. diizinkan. Betul. Nanti rumah ini diproses, rumah Betul. ini atas nama ini sehingga sejak awal sudah di site plan, Betul. sudah dipecah Betul Pak. gambarnya. Betul. Jadi dengan ada sepren Berarti itu, ini kan tidak ada site plan, Tidak ada site tidak plan. ada IMB, Tidak ada IMB. sertifikatnya masih kebon sampai sekarang. Betul, Ini masih yang punya seperti rumah itu. mau bikin sertifikat, nggak kalau bisa. mereka mau bikin pasti ditolak oleh BPN. Kasihan dong. Betul. Kita tanya deh. Ah, bapaknya nak rumah di dia, Oh, terus gaduh sertifikat. kaca. Dulu? Kaca lunas kan. Tacan lunas. Transaksinya kumaha? Transaksinya hanya berbeda di ya tinggal kan. Kata Enggak sok bapak aja dulu transaksinya gimana? transaksinya kan bayar DP dulu. DP berapa? Saya DP dulu 20 juta. 20 juta. Terus Eh, bayar DP-nya ke siapa? ya langsung ke Pak Jenal. Jenal Abidin. Langsung kasih 20 juta. 20 Terus juta. Ya langsung saya nunggu 3 bulan dulu dapat dapat, tapi bayar langsung, bayar cicilan. cicilan berapa per bulan? 2 juta. Kalau saya 2 juta 85.000 Kali berapa bulan? kali 4 tahun. 4 tahun. Cicilnya langsung ke dia. Iya langsung. Tiap bulan Iya. nyicil ke dia. Iya langsung. Bisa nggak dalam sistem pengelolaan properti Ya. seperti ini? Tidak bisa Pak. Karena kalau yang namanya properti itu kan artinya dia harus ada legalitas izin berusahanya dari si pihak penjual kepada pembelinya gitu. Bapak sendiri IMB-nya belum punya kan Pak ya? Nggak ada. Iya, karena IMB Bapak bisa keluar apabila tanah Bapak itu sudah bersertifikat. Sertifikat Bapak bisa diurus di BPN apabila sudah ada site plan di perumahan ini. Jadi bapak ini nanti kelemahannya adalah kalau bapak sudah lunas bapak bisa dapat sertifikat nggak? Iya bisa Pak. Dirugikan dong. Makanya Bapak tidak dapat sertifikat. Malah IMB-nya Bapak ini tidak berizin bisa kita bongkar. Sesuai dengan Perda 6 2012, Iya. setiap masyarakat yang mendirikan bangunan itu harus memiliki izin mendirikan bangunan. Nah kalau di awalnya dulu, saya nggak menyalahkan Bapak Pak ya, mungkin Iya, ketidaktahuan iya. warga ya. Ini hanya kita memberi Kalau itu sih info Pak, pada kalau Bapak. masalah itu kan nanti katanya udah beres ini kita lunas, kita dapat hak split aja Pak. Itu nggak bisa diproses. Nggak bisa. Gimana dapat hak split? Kan izinnya tidak ada pak. Ini kan di data BPN, ini masih kebon sampai hari ini. Satu hamparan luasan gitu ya. Nah BPN itu hanya Kan bisa sampai hari menyeplit. ini di data BPN masih kebon. Ini masih kebon hari ini. Di data tata ruang juga masih kebon. Walaupun memang penataan ruang ini permukiman pedesaan Pak, Tapi dimungkinkan masih untuk kebon. dimungkinkan untuk dibangun boleh Kan Pak. artinya dari sisi aspek administratif rumah ini nggak ada. Karena nggak ada IMB-nya, nggak ada izin untuk membangun perumahan. Apalagi kan ini perumahannya bisnis.
Jadi tidak bisa menggunakan transaksi perbankan. Ini kasihan warganya. Soalnya kan warga masih. Jadi BPN nggak? Saya sekali lagi, karena kasihan warganya yang dirugikan. Jadi Pak. Nah, BPN nanti pengen split. Iya. Jadi BPN itu hanya bisa menyemplit tanah itu apabila tanah itu dilengkapi dengan sepren, Pak. Jadi ada sepren perumahannya. Jadi jelas nanti setiap kaplingnya itu berapa. Nah, berdasarkan sepren itu dibawa ke BPN, nanti BPN baru bisa memecah per masing-masing persilnya. Kalau tidak ada, ya kasihan warga nggak akan. Ya kalau ke selamanya. BPN untuk dipecah split, ngajuinnya Bapak ini apa? Iya. Nah itu Solusinya dasarnya. aja Pak, gimana Pak? Ya kita nggak ada solusi, Pak. Yang harus punya solusi yang nanti yang pengembang Bapak. Iya, mungkin kita itu nyerahinnya ke sana sih biasanya. Terus nyerahinnya gimana? Itu juga ada yang udah lunas kan yang Ada yang lunas, mana yang udah lunas? satu udah lunas ya. Satu ya Baru kemarin. baru kemarin udah lunas. Udah lunas. Ya. Udah ada sok, udah lunas, udah dapat sertifikat. Belum, Belum soalnya datang kan sih, Pak, belum datang orangnya. kata Pak Hajinya jadi kalau untuk surat-surat nanti ngurus sendiri, sedangkan saya kan nggak punya duit Pak, cuman kuli harian. Lu lah surat-surat ngurus sendiri. Iya. Kan surat-surat nggak ngurus sendiri. Perumahan mah begitu lunas sertifikat dikasih. Soalnya kan ini bukan perumahan, katanya ini mah rumah sewa beli Pak. gitu, Pak, bukan perumahan. Ya perumahan, Pak. Ya Kan katanya ngejual kata Pak Haji begitu, saya nggak tahu Pak. Rumah Ya. sewa beli. Ya. Maksudnya gimana? Ya Mungkin kita seperti coupling, Pak, bayar coupling. per bulan, ya Ah. nanti kalau sudah lunas jadi milik yang punya. Nah, gitu. ini kalau ini dikatakan rumah, secara legalitas formal ini rumah, apa buktinya? Kan tidak ada IMB-nya. Kan tidak ada izinnya. Nah, kemudian izinnya kan harus di ACC oleh BPN. Nah, di BPN-nya kan tidak ngeluarin izin. saya belum tahu. Ya saya sih ngingetin semua, jangan Iya. sampai ini pengaduan seperti ini bukan di sini loh. Iya. Perumahan lain yang resmi bahwa dia punya izin perumahan, itu kemarin pegawai Bina Marga datang ke saya dan banyak. Rumahnya udah lunas, sertifikatnya nggak bisa terima. Betul. Kadang-kadang belum dibebaskan soalnya tanahnya, Pak. Itu yang dimaksud. Betul. Gitu loh. Jadi ke saya, pegawai Bina Marga, PNS, ASN. Kemarin cerita, Pak saya udah lunas rumah, tapi rumahnya sertifikatnya nggak bisa terima, udah 3 tahun. Nah, ingetin, makanya nanti kalau bertransaksi itu harus legal. Jangan sampai sudah ketahuan ilegal nanti baru bingung. Udah keluar duit banyak, tapi punya rumah tidak punya sertifikat. Kan rugi. Ya gimana BPN harus nanti memecah rumah, memecah tanah ini. Memecah tanah ini dasarnya apa? Betul. Belinya kan beli Bapak berarti beli tanah nih Iya. ke BPN. Beli tanah apa? Ya. Terus luasan Bapak per kaplingnya berapa kan belum tahu ya BPN Belum, itu ya. Tahunya itu nanti kalau ada sepren makanya itu, Pak. Di sepren itu akan jelas ya, ini punya Bapak A berapa, B berapa. C Kalau ini berapa. yang terbengkalai nggak jadi dibangun, Ya ada yang batal, banyak yang batal. nggak tahu tuh bakal nggak jadi bangun. batal. Batal. Cancel, biasanya di cancel, dibatal. Oh, pesen nggak jadi bangun. Nggak jadi biasanya. Kamu dulu di mana kaplingnya, Ge? Yang rumah keempat Pak. Mana rumah Ini keempat kali tuh? ini. Mana? Ini yang batal. Ini. Ini. Sekarang Waduh, sekarang udah jadi. Yang kamu yang nggak jadi. Ini. katanya tahu kan ya? Ya Ya, udah tahu. mangga, kalau Ingat. itu kan bukan lagi kewenangan saya. Dari sisi aturannya sok mangga. Satpol sama Pak Nur. Ya. Emang nggak Pak? Sisi aturannya gimana? Oke, jadi paling gini aja ya, kita informasikan kita dari perizinan ya. Jadi kalau yang namanya masyarakat, kalau memang mau membangun rumah, dia kan sebelumnya harus mengurus IMB ya, izin mendirikan bangunan. Tapi di atas tanah yang legalitasnya sudah jelas ya. Jadi kalau tanah legalitas sudah jelas, akang-akang ini sebagai masyarakat mendirikan IMB pasti kita keluarkan izinnya. Tapi pada saat kondisi seperti ini, kan ini legalitas tanahnya itu baru milik seseorang ya. Nggak mungkin akang ngebangun di atas tanah orang ya. Berarti kan akang melanggar. Nah, supaya tidak melanggar, si pemilik lahan itu harus membuat perizinan berusahanya, membuat seprennya. Jadi dijelasin Nanti dijelasin bahwa Yang- tanah ini sudah dikapling. Ini rumah, ini Nah, rumah, ini rumah. betul. Kapling ini saya jual. Betul. Nanti itu diurus ke BPN supaya nanti akan ada sertifikat pemecahannya. Setelah itu baru akan bisa mengajukan IMB per masing-masing kaplingnya tadi. Tapi seharusnya memang oleh pengembangnya langsung pada saat dia menyeprit ke BPN, sekalian nanti izin mendirikan bangunan juga diurus gitu. Ini nggak mungkin keluar IMB karena kan status legalitas tanahnya juga masih dimiliki oleh perseorangan.
Jadi seolah Akang ini ilegal di tanah orang sebetulnya ya. Karena kan Akang belum punya Kalau bukti ini sih, pemilikan Pak, tanah. bukan kami yang bikin, Pak, tapi pengembang yang bikin. Iya, maksudnya kita Akang di itu sini, sekarang jadi menempati gitu tanah ya. yang punya orang gitu ya. Bapak kerja di mana? Abdi di situ di Bina Marga, Terus Bina Marga ASN, Canes. PTHL. Enggak, maksudnya kita teh kan memberikan pengetahuan pada warga. Iya. Jangan sampai nanti ribut setelah lunas. Nah, itu. Gitu loh Pak. Setelah lunas batu ribut, kok saya nggak bisa disertifikatkan. Makanya perlu beli itu pada lembaga, pada pengembang yang memiliki izin lokasi, memiliki IMB. Untuk apa? Punya legalitas agar warganya terlindungi secara hukum. Gitu loh, bukan pemerintah memperlumit, bukan. Nah, nanti terjadinya kayak sekarang Pak, Bapak sudah lunas, tapi Bapak nggak bisa sertifikatin. Karena prosedur awalnya sudah terlanggar. BPN tidak bisa mengcoupling, mensplit tanah, sebuah areal tanah tanpa adanya site plan. Kan gitu. Masa udah rumah selesai nanti baru ngajuin izin perumahan? Kan nggak mungkin. Ini saya bukan ini loh, ini banyak loh kasus ini. Jadi bukan nanya di sini, ini kebetulan aja, dia cerita gitu loh. Saya langsung seret, oh ada masalah. Ternyata kan, ibu gimana ibu masalahnya? Terus terang aja, masalahnya apa? Iya, ngambilnya bareng sama kakak ipar. Nah, saya duluan pindah, asurannya bang juga, tapi jadi cancel. Cancel gimana? Nggak jadi ngambilnya. Kenapa? Tapi uang udah berapa? Ibu udah bayar DP? Udah Berapa? 7 juta. 7 juta. Terus? Ya, angsuran. Saya kemudian pindah ke sini. Angsuran gimana maksudnya? Udah bayar angsuran tiap bulannya. Udah tiap bulan. Terus? Langsung udah pindah ke sini. Ibu pindah ke sini. Terus setelah pindah ke sini? Kalau yang kakak ipar mah belum pindah. Oh, ini bukan kasus ibu, kakak iparnya. Ya, Kakak iparnya udah kasih DP, terus? Nggak jadi, tapi udah bayar angsuran udah selama setahun. Nggak jadi itu disebabkan kakaknya yang mengundurkan diri. Iya, kakaknya yang mundurkan diri. Tapi uangnya nggak dikembalikan. Ya, udah sih dikembaliin tapi cuman sebulannya 2 juta, tapi itu juga Dicicil pengembalian. dicicil. Dicicil pengembaliannya. Iya. Jadi sudah dikembalikan berapa dari 5 juta? Kurang tahu, tapi ada sih 3 kali Pengembalian. Tapi udah lunas kali apanya? pengembaliannya. Belum. Oh, belum. Nyicilnya udah setahun, Pak. Hah? Nyicilnya udah setahun ya? Iya, Oh, nyicilnya bukan sebulan 2 juta, tinggal 3 kali ngembaliin. baru 3 kali ngembaliin. Nah, tapi sebulannya Itu juga mesti di WA dulu. oh WTA ditagih dulu baru ngembaliin. Nah, ini saya khawatir itu nanti kesananya panjang. Jadi ya yang nasib-nasiban, yang nasibnya bagus ya selesai rumahnya, yang nasibnya nggak bagus ya hilang DP-nya, hilang rumahnya. Itu Pak. Ya udah, kita mah nggak ada urusan apa-apa. Saya sok silahkan aja, yang punya kewenangan indah kan Bapak. Kalau saya mah hanya advokasi dia aja, duitnya hilang. Gitu. Ya mangga Pak, silahkan. Ayo Pak Iwan. Ya Pak, Ya, prosedurnya bagaimana? izin pengidan Pak. Ya. Pak Kadis PTSP kaitan sarang kegiatan ini sepertinya memang harus ada tindakan yang persuasif dulu Pak dari pemerintah daerah. Tapi dari sampaikan oleh tadi Pak Kadis PTSP yang betul. Jadi kalau pada saat seorang pengembang akan mengajukan proses perizinan kaitan dengan pembangunan itu, karena memang dari sertifikat ini induknya hanya satu sertifikat yang akan mungkin nanti prosesnya di splitting melalui BPN dengan beberapa unit yang sesuai dengan couplingnya, tetapi memang dasarnya dari set plan Pak. Jadi biar BPN bisa mengetahui berapa unit yang akan terbangun, fasilitas apa yang ada di situ, nanti splitting pemecahan sertifikat induk menjadi sertifikat para pemohon itu jelas seperti itu Pak. Ya, mungkin saran dulu kepada Pak PTSP dalam hal ini kita undang saja mungkin dulu Pak yang pemilik lahan induknya. Nah, kita lakukan pendalaman apakah memang kira-kira proses ini akan ditempuh secara benar atau tidak, atau kira-kira memang dia tidak ada etikat baik, ya seperti kita berikan sanksi administratif sesuai dengan tata perundangan, penghentian sementara kegiatan Pak, seperti itu. Iya. Ya, sekarang perusahaan yang ngajuinnya ada memang properti belum Pak? Tidak ada perusahaan juga Pak. Belum, artinya mungkin Ini kita cari solusi ya. Artinya kan hati-hati, warga kasihan. Artinya di sini itu Bapak sebenarnya tinggal secara ilegal di tanah orang sebetulnya ya.
Sebenarnya kan seperti itu, kan nggak mau Bapak disebut udah bayar, udah nyicil, berharap nanti dapat sertifikat tanah dan IMB-nya, ternyata sebetulnya secara legalitas hukum Bapak itu tidak punya bukti apa-apa gitu ya, kan kasihan gitu ya. Ya jadi ini aja, nanti diundang, satu warga nggak boleh dirugikan. Jangan sampai rumahnya lunas, nanti sertifikatnya sulit didapatkan. Nah, bagaimana membuat sebuah izin di mana kegiatannya sudah berjalan dan sudah ada transaksi. Itu, terus kemudian BPN-nya harus diundang, agar BPN-nya jelasin. Berani nggak BPN mengeluarkan sertifikat per coupling tanpa side plan, tanpa IMB? Ketika dikeluarkan sertifikat per coupling, dasar hukumnya apa? Bangunannya ada izin mendirikan bangunan tidak? Kan sederhana. Nanti juga perlu ada ini Pak, karena ke BPN itu sebelumnya kan di ATR-nya ada prakteknya dulu Pak, membuat pertimbangan teknis. Itu ada biaya PNBP-nya ke negara, biaya pengukuran sampai dengan biaya lainnya. Termasuk IMB juga nanti ada retribusi IMB-nya. Nah itu barangkali yang nanti kalau masyarakat kan sudah koin ya pada saat bayar itu ya. Nah pengembang mau tidak mau harus membayar ke negara biaya-biaya tersebut Pak, mau tidak mau. Ya udah, kita mah tidak urusan dengan persoalan retribusi PNBP, enggak. Yang penting ini rakyat harus dilindungi, ya kan? Ada transaksi jual beli rumah ya harus pada lembaga yang memang berbisnis di bidang perumahan. Legalitasnya tidak pada personal, pada badan usaha. Kan gitu loh. Tak hanya menemui warga, Dedi Mulyadi juga memanggil aparat setempat dan pihak pengembang. Dengan nada tegas, ia mempertanyakan kelengkapan izin perumahan tersebut, mulai dari IMB, izin lingkungan, hingga persetujuan warga sekitar. Ia menegaskan bahwa pembangunan apapun tidak boleh mengabaikan aturan dan hak masyarakat demi keuntungan sepihak. Dedi Mulyadi mengingatkan aparat setempat agar tidak tutup mata dan tidak bermain aman terhadap pelanggaran. Menurutnya, pembiaran terhadap perumahan ilegal hanya akan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan di kemudian hari. Tidak melalui prosedur, ini dampak dari membangun ini, Bapak tidak menggunakan prosedur yang baik, maka dampaknya Bapak itu nanti tidak bisa mensertifikatkan ini. Bapak punya solusi apa? Tanya, kan pintar. Ini jalan siapa?